Di dunia yang sangat banyak informasi sekarang, contohnya di trading, kalian kalau lihat video-video itu yang baru-baru tentang trading itu banyak sekali. Saya bakalan tunjukkan kepada Anda bagaimanakah saya itu trading mulai dari A sampai Z, dan saya tunjukkan bagaimana saya backtesting metode di video ini. Kenapa backtesting itu penting? Karena sebelum kita trading, kita harus tahu dan paham banget resikonya. Kalau kita nggak backtesting atau kita nggak tes marketnya atau kita nggak tes strateginya, bagaimana kita tahu strategi itu bagus atau strategi itu nggak bagus? Dan menurut saya backtesting ini baik karena ketika kita menggunakannya sudah cukup lama dan perlu ada pembaikan atau pembenaran dari strategi-strategi kita bisa lihat ternyata rejection itu sekarang yang powerful adalah double bottom dan double top. Kita bisa review lagi trading kita dan kita bisa perbaiki untuk kedepannya. Jadi itu fungsi dari backtesting. Habis ini kita bakalan backtesting strategi. Sebenarnya saya sudah bikinkan sebuah playlist saya di mana saya sudah backtesting 50 kali indikator. Kalian bisa cek di video ini. Itu lumayan banyak yang sudah kita tes itu menggunakan indikator. Jadi langsung aja saya tunjukkan bagaimana sih caranya saya entry atau saya trading setiap harinya. Biasanya saya melihat market itu pertama di daily, itu biasa banget. Saya lihatnya di daily. Saya melihat di daily ada apa? Kita perbesar marketnya. Di daily kita bisa lihat harga itu sebenarnya lumayan simple. Harga itu naik, turun, naik, lebih tinggi dari sebelumnya, turun, naik, turun. Seharusnya bagaimana nih? Lanjut untuk kenaikan. That's it. Itu yang saya lihat di time frame daily. Sangat simple. Gak perlu pemahaman yang sangat-sangat rumit. Yang saya tahu intinya market ini sekarang lagi naik. Ditunjukkan bahwa low yang di sini lebih tinggi dari sebelumnya. Yang di sini lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga jelas banget ini naik. Kalau turun kan kayak gini, ini turun. Kalau kayak gini kan kelihatan naik. Simple banget, nggak usah ribet-ribet. Setelah saya tahu, oke, Euro USD kemungkinan bakalan ada kenaikan di sini. Saya bakalan turun di time frame lebih kecil. Bisa jadi di H4 atau lebih kecil lagi di H1 kalau saya mau intraday. Sebentar lagi kita bakalan bahas bagaimana kita entry di intraday. Daily tadi kita tahu adalah bullish trend atau akan ada kenaikan. Di H4 kita bisa tarik sebuah garis di mana menghubungkan batas bawah 1, 2, kemudian tarik dah. Biasanya selanjutnya itu ngikutin 1, 2, ngikutin. Kemudian tinggal di batas atas. Ikuti tak batas atas. Nanti yang ketiga biasanya ngikutin RS. Dari sini kita bisa lihat bahwa oke, market itu tadi naik. Sekarang sudah menyentuh area trendline juga. Bagus juga ini pun kita entry. Jawabannya adalah enggak. Belum, kita harus kumpulin ceritanya terlebih dahulu. Ceritanya di daily tadi harga akan naik. Di H4 sudah menyentuh area trendline, kemungkinan akan ada kenaikan kembali. Nah, ini adalah fungsi dari rejection atau fungsi dari double top, double bottom. Dimana nanti ketika ada harga turun, market itu turun kan? Turun. Kemudian dia naik sedikit, turun lagi ke harga yang sama, kemudian dia naik lagi reject. Ini dinamakan double bottom atau rejection yang sangat kuat atau konfirmasi kita bisa entry di sana. Tetapi double bottom di sini harus terdapat di area-area penting di mana contoh area trendline. Kalau di sini, berarti di Euro USD kita tinggal nunggu double bottom baru kita bisa entry buy posisi. That's it. Untuk konfirmasi tambahan, kalian bisa tambahkan Fibonacci kalau mau masuk di sini. Fibonacci retracement dari yang paling bawah karena ini bullish. Kalau tren naik dari bawah ke atas, ini biasanya saya hilangkan semua biar nggak terlalu banyak. Ini biasanya saya tinggalin cuma 61,8 sama 78,6. Kemudian ini biasanya saya kasih di kanan. Area entry Fibonacci saya itu adalah di area 61,8 sama 78,6 di sini. Ini untuk konfirmasi tambahan tadi. Jadi ketika harga nyentuh trendline, nyentuh area Fibonacci, ada double bottom, berarti ada 3 konfirmasi. Itu nunggu apa lagi? Ya langsung baik saja. Jadi metode itu pastiin kalau kalian mau backtesting itu harus punya paten. Kalau ada harga ini saya entry. Stop lossnya di sini, TP-nya bakalan ada di sini. Kalau nggak ada itu, berarti metodenya harus diperbaiki lagi. Karena nggak ada step by step yang bisa diterapkan. Metode yang baik, contoh kalian tulis atau kalian berikan kepada orang, dia langsung paham 100% dia mau ngapain. Kayak di saya sekarang,
kalian tahu ketika naik berarti kita tunggu higher low untuk lanjut kenaikannya. That's it. Kalian tahu gimana trading plan saya. Sebentar lagi saya bakalan contohkan bagaimana cara untuk intraday-nya. Tapi sebelum itu saya mau tekankan, ketika kalian itu gagal di trading, pastiin kenapa. Biasanya hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama namanya overload, load-nya kegedean atau resikonya itu kegedean, atau nggak tahu resiko sama sekali. Kalian mau entry, terserahlah market nanti nunjukin kemana, nggak pakai stop loss, nggak tahu resikonya berapa, nggak mau close di harga berapa atau close ketika loss berapa, nggak tahu, terserah. Atau malah kalau memang habis ya habis, ya itu malah namanya trading yang nggak baik. Itu nggak bakalan bertahan lama, kalian bakalan habis uang di trading biasanya kalau kayak gitu. Yang kedua, biasanya itu namanya over trading. Kebanyakan trading, sehari bisa 50 kali trading, 20 kali trading. Itu namanya adiktif. Memang trading di sini berbahaya, tapi kalau memang kita terus-terusan berbahaya tradingnya, ya bakalan menjadi berbahaya. Jadi sebenarnya trading ini tergantung tradernya. Kalau tradernya bisa mengatur resikonya, bisa mengatur risk manajemennya, dan juga bisa mengatur posisi yang dia entry, itu bakalan bagus tradingnya. Langsung saja kita ke intraday-nya. Saya contohkan untuk intraday, biasanya saya tetap melihat untuk swing trading. Untuk intraday, contoh ini belum ada, kita masuk ke H1 aja. Kalau intraday time frame-nya itu time frame H1, M30 sama M15. Kita lihat di tanggal 31 Mei, atau kita bisa lihat bulan Juni. Higher high, higher low untuk melanjutkan ke higher high-nya. Kita target ke higher high, lebih tinggi lagi. Saya contohkan untuk yang intraday. Intraday biasanya saya ngikuti harga swing. Jadi ketika ada swing buy posisi, contoh sekarang di Euro USD, saya ada prediksi market ini bakalan ada kenaikan sampai membentuk higher high, karena harga itu biasanya harga tertinggi, rendah, kemudian dia break lebih tinggi dari sebelumnya. Itu biasanya kayak gitu. Sama juga ini nanti kemungkinan bakalan ada lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika tanggal Juli, contoh ya, kita kembali ke harga Juli, H4 kita prediksi akan ada kenaikan kayak bulan Juli. Kita kembali ke H1, kita ini namanya bar replay, bisa bulan Juli. Nah, di bulan Juli tadi kita ngapain? Kita prediksi market bakalan ada kenaikan di H4-nya. Di H1-nya berarti kita cari-cari entry untuk buy posisi. Simple. Apakah langsung entry? Enggak. Kita cari konfirmasi yang lumayan bagus. Ingat, tadi di H4 itu naik, berarti kita kalau mau intraday, kita cari entry buy posisi. Kita bisa tarik garis dari atas, kayak tadi, pertama, kedua, sisanya biasanya ngikutin. Kemudian yang ketiga, sini, 1, 2, biasanya selanjutnya ngikutin. Apa yang kita lakuin? Kita tinggal tunggu dia nembus garis atas atau nembus garis bawah. Tetapi, biasanya harga itu ketika naik, membentuk channel, atau kalau kalian bisa lihat garisnya itu menurun, dan sejajar, itu biasanya melanjutkan kenaikannya. Itu biasanya kayak gitu. Dan juga tadi di H4 kemungkinan masih akan ada kenaikan. Jadi sama, ini kemungkinan bakalan ada break naik. Harga sudah break naik sekarang. Di sini kalian tinggal tentuin kalian mau buy sekarang atau tunggu buy ketika dia koreksi. Terserah. Itu nggak ada paten kalau itu. Terserah kalian. Kalau kalian mau buy sekarang boleh. Ini buy sekarang. Stop loss-nya bisa ditaruh di bawah sini. Kenapa kok taruh di sini? Karena kalau dia kembali sampai nyentuh stop loss, berarti dia kembali lagi ke area konsolidasinya atau ke area kotaknya di sini, di dalam kotak. Dia kembali lagi. TP-nya 1:2. Tahunya 1:2 maksudnya apa? Nih, risk and reward ratio 2. Maksudnya stop loss-nya katakanlah 10 pip, berarti TP-nya 20 pip. Pokoknya 2 kali stop loss. Jadi kita nggak perlu untung terus di trading, itu nggak perlu untung trading. Dari 100 kali trading, untung 40 kali aja. Kalian itu masih untung lumayan banyak. Itu fungsi dari risk and reward ratio. Harga sudah menyentuh TP. Apakah sudah menyentuh target? Kita coba lihat aja di H4. Apakah saya bisa buy lagi nanti di H1? Jawabannya adalah nggak bisa, karena sudah ini udah ke break yang di atas. Tadi market itu biasanya kan gini, naik, turun, break, turun, break. Kalau sudah nge-break, takutnya nanti sudah tiba-tiba langsung turun. Jadi itu nggak boleh untuk buy posisi lagi. Nanti tinggal cari-cari itu sell posisi di time frame kecil.
ketika udah selesai. Contoh, kita sudah entry di buy posisi di Euro USD swing di H4-nya. Di intraday-nya kalian bisa cari-cari lagi tuh yang kayak gini. Mungkin dia naik, kemudian konsolidasi, tunggu break, kalian buy. Bisa. Kalau sudah seperti itu, kalian tulis saja. Contoh trading pertama, win. Saya contohkan modal itu 1000, ketika gagal itu gagal $10, ketika untung $20. Kita win $20, win. Kayak banyak winnya, kemudian kita loss. Kalian terus tuh backtesting. Itu caranya backtesting. Coba H4-nya bagaimana, H1-nya bagaimana, kemudian gagal, tulis loss. Loss, banyak lossnya. Pokoknya intinya banyak lossnya. Kemudian win, kemudian loss, banyak lossnya lagi. Banyak lossnya. Dari sini kita bisa tahu. Kita coba 1 bulan itu contoh aja intraday 50 kali. Lossnya itu 33 kali. Gila banget. Lossnya itu gede banget. 33 kali. Atau contoh kalau ini 100 kali trading, kita untung 34 kali, tetapi gagalnya 66 kali. Gila banget. Perhatiin baik-baik. 66 kali trading. 66 kali trading. Dan hanya 34 kali untung. Itu kalian kalau di total itu kalian masih untung $10 atau 1% dari modal. Bayangin segitu banyak lossnya, kalian masih tetap untung. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa ya saya kok gagal di trading? Mungkin tidak dihitung, mungkin tidak di backtest. Karena backtest ini bagus, karena terkadang kita itu melihat di sosial media ada yang bagus, kita ngikuti. Kalau kita udah backtest trading kita sendiri, kita udah nggak bakalan ikut-ikutan. Kita sudah percaya diri sama tradingnya kita. Silakan berpikir sejenak dan analisa kenapa kebanyakan trader itu gagal dan kenapa saya gagal. Coba dipertimbangkan kembali dan dirubah mindsetnya.